Seperti judulnya, Memori, track ketujuh di album Berharap Pada Timur, Salma Salsabil ini akan memanggil pulang kenangan sebagian orang jauh ke medio tahun 80-an. Memori adalah salah satu karya pop terbaik di masanya, dan setahu gua lagu ini belum pernah di-remake atau lebih tepatnya di-recycle oleh siapapun. Lalu tiba-tiba Salma berani memilih lagu ini untuk masuk ke album pertamanya. Seperti apa? Mari kita cari tahu. Seperti yang sedikit gue singgung di konten review album Berharap Pada Timur, track ketujuh di album ini adalah lagu Recycle dengan judul Memori, lagu yang sangat hits di zamannya, dan menariknya lagu ini juga ada di album pertamanya Ruth Sahanaya, sebuah pilihan yang cukup berani yang diambil oleh Salma. Sekarang namanya tercatat sebagai orang pertama yang merecycle lagu ini setelah hampir 4 dekade lagu ini rilis. Kita bahas sedikit soal struktur dan liriknya ya. Lagu ini diciptakan oleh almarhum Odi Agam, salah satu komposer, penyanyi legendaris yang juga hits di tahun 80-an. Secara struktur ya ini lagu khas 80-an ya. Untuk versinya sama, dia ada 2 verse, dan verse satunya itu diulang 2 kali setelah refrain ya. Sedangkan refrainnya itu diulang 4 kali di lagu ini, kemudian ada interlude dan ada coda. Setelah interlude ada bagian dari verse 2 yang dipakai seolah-olah menjadi pre-chorus di situ untuk masuk ke chorus ketiga. Dari liriknya, ya ini lirik yang khas pop lawas ya. Bahasanya dibikin lugas dan baku, dan itu juga terlihat dari penggunaan kata daku sebagai kata ganti orang pertama di lagu ini. Secara pemaknaan umum, lagu ini bercerita tentang kisah lama yang pernah indah, namun berakhir dengan buruk, dan semua kenangan itu menjadi memori yang tertolak, yang sangat ingin dihapus atau dilupakan. Ini di versi aslinya, genrenya pop ballad ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke aransemennya. Dibuka dengan suara keyboard yang sangat 80-an. Kalau teman-teman pernah dengar soundtrack lagu-lagu Disney di tahun 80-an hingga awal 90-an, itu output keyboardnya mirip-mirip ya. Jadi dari awal, timeline warna musiknya langsung dibikin tegas ya. Dari intronya itu gue pikir bahwa lagu ini akan dibawakan dengan genre aslinya, yaitu slow tempo pop ballad, tapi ternyata tidak. Begitu masuk part songnya, bayangan Ruth Sahanaya yang tadi ada di bagian intro, langsung berganti ke Salma Salsabil yang lebih groovy. Lagu ini langsung berubah dimensinya. Setelah tempo dia lebih cepat, lebih nge-groove. Penekanan-penekanannya juga berubah. Inilah yang selalu gue bilang bahwa Salma itu kalau bawain lagu orang lain, apalagi lagu yang pernah hits luar biasa di masa lalu, dia selalu pintar merubah bentuk lagu itu tanpa harus mengacak-acak notasi-notasi chordnya gitu loh. Dan itu juga yang dia lakukan selama di Indonesian Idol. Secara keseluruhan, gue suka aransemen yang dibangun ulang di lagu ini. Pattern drumnya, bassnya, synthesizer-nya, dan keyboardnya itu tetap dibikin ektis. Tapi secara output, kualitas audionya jauh lebih clean, jauh lebih jernih. Drumnya tetap dikasih reverb di situ, hingga kesan 80-annya jadi sangat melekat. Gue udah lama banget gak denger sound atau pattern drum kayak gini. Bassnya juga dibikin tebel, dan gua paling suka selipan-selipan synthesizer-nya di verse 2, itu enak banget. Dan inilah pinternya Salma dan tim produksi musiknya gitu. Lagu ini temponya di-adjust ya. Temponya dinaikin dikit tapi bisa merubah dimensi lagunya secara keseluruhan. Versi Salma ini temponya ada di 87 BPM ya. Ini masuk ke tempo sedang atau mid tempo. Kalau versi aslinya pastinya lebih lambat dan masuk ke Andante atau lagu yang temponya lambat. Di bagian akhir, di situ dikasih modulasi, naik setengah kayaknya, dan ada sinkopasi juga yang keren banget di situ. Jadi Salma itu memang lagu-lagunya harus ada sisi musikalitasnya gitu ya. Tentang vokalnya Salma di lagu ini, kalau harus disimpulkan dalam satu kata, maka kata itu adalah jernih. Jernih dalam artian timbrenya enak, artikulasinya sangat jelas, fraseringnya bagus, temponya, dan dia nggak banyak ngasih ornamen di lagu ini. Nyanyinya santai, bercerita, berdinamika, dan itu terdengar jernih dan clean buat gua. Dan bagi gua lagi, interpretasi Salma, dinamikanya dia, groove-nya dia, soft vibratonya dia. Itu udah sebuah kemewahan tersendiri gitu. Jadi nggak perlu banyak ornamen, meriuk-riuk dengan skill-skill yang bikin capek dengerinnya. Dan ada sedikit bagian di mana Salma ngasih influence vokal di situ. Ada gospelnya dikit dan itu enak banget. Di bagian akhir juga dibikin sedikit sinkopasi seperti yang tadi gue bilang, yang terdengar sangat manis.
Dan ada solmisasi di kodanya yang juga sangat merdu, sangat manis, sangat musikal gitu. Sebagai penutup, ada sebuah pertanyaan menarik, kenapa lagu ini yang dipilih Salma? Asumsi gue adalah karena lagu ini sebenarnya agak unik ya. Liriknya ballad, tapi secara notasi sebenarnya nggak semelankolis itu gitu loh. Kalau kita dengar, ini menurut gue ya, notasi pada bait atau verse-nya itu bahkan ada centil-centilnya dikit. Jadi lagu ini ballad secara lirik, tapi secara notasi dia nggak sebalada itu gitu. Asumsi gue lagi, itulah yang dilihat oleh Salma. Dia milih lagu ini karena secara notasi dia bisa bikin lebih sedikit fun, lebih ngebeat gitu loh. Meskipun liriknya sedih, tapi bukankah itu ciri khas musiknya Salma? Lagu Bunga Hati atau lagu Boleh Juga itu secara lirik, secara cerita juga bukan lagu yang isinya bahagia gitu. Jadi dia milih lagu ini mungkin karena itu. Sekali lagi ini hanya asumsi atau kesoktahuan gue aja ya. Oke, jadi itu dia review track ketujuh di album Berharap Pada Timur yang merupakan lagu Recycle di album pertamanya Salma yang juga diambil dari album pertamanya Ruth Sahanaya. Di sini juga lagi-lagi pintarnya Salma, di mana dia nggak hanya bernyanyi untuk pendengar dari generasi sekarang, tapi juga mengucapkan salam perkenalan untuk generasi-generasi lama. Salah satunya melalui lagu ini. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gua, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gua sebagai konten creator. Sekian dari gua dan kita ketemu lagi di review terakhir di track ke-8.